Oke, kita coba membahas untuk solusi soal nomor 1 ya. Perhatikan, kita punya suatu kawat seperti ini. Sebagiannya ini dikenai oleh medan magnet. Ya, sebagiannya seperti ini. Persegi ya, persegi itu berarti ini 2 meter dengan ini 2 meter ya. Sebagian permukaannya berada dalam ruang bermedan magnet ya. Bla 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 bla, tentukan GGL ya. Ingat, kita punya GGL itu sama dengan minus dV per dt, di mana dV itu adalah, atau minus ya dV per dt ya, di mana V di sini adalah flux listrik ya, flux listrik. Nah, kita ingin mencari berapa flux listrik yang kena pada bagian, nah lihat, flux listrik itu apa? Berarti banyaknya garis medan magnet yang menembus permukaan dari yang kita tinjau. Nah, yang ditembus oleh medan magnet itu kan hanya setengah ini ya, sedangkan ini kan yang setengahnya lagi di luar. Maka ingat, flux itu apa? Operasi B dot A ya. Berarti di sini karena B-nya masuk ya, B-nya masuk ke dalam bidang karena dia titik seperti ini, dan luas permukaannya juga vektornya ya, berarti saling 90 derajat, 0 derajat ya, sama ya. Maka kita punya BA. Nah, di sini yang dikenai oleh flux magnet kita adalah setengah dari luasnya kan ya, hanya setengah dari perseginya, berarti setengah dari sisinya di sini semuanya kita buat L. Luas dari persegi L kuadrat, maka setengahnya ya, setengahnya yang kena. Nah, di sini kita dapat GGL sama dengan minus kita buat seumpamanya minus, L kuadrat per 2 dB per dt. Ini langsung sudah kita ganti ya, kita masukkan nilai V-nya. Nah, kita dapat seperti ini. Nah, sekarang perhatikan, B kita di sini bukan merupakan medan magnet yang konstan. Kita punya B di sini adalah 0,042 kurang 0,87 T. T di sini adalah waktu Tesla. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya medan magnetnya tidak konstan. Nah, ingat, untuk menciptakan GGL bisa kita lakukan dengan apa? Bisa dengan mengubah medan magnet ya, medan magnetnya tidak konstan, atau mengubah luas permukaannya yang dikenai oleh medan magnet itu berubah-ubah. Artinya kawat kita bisa kita gerak-gerakkan ya, tapi di sini kasusnya adalah medan magnetnya tidak konstan. Maka ya udah, kita bisa turunkan, berarti kita bisa dapatkan di sini, karena di sini kita akan butuhkan dB per dt, maka kita punya dB per dt ya udah, turunan dari ini ya, turunan dari ini berarti terhadap T hanya minus 0,87 ya, sehingga kita dapat di sini GGL kita sama dengan minus L kuadrat per 2 dB nya 0,87 minus ya, iya minus ya. Oke, minus, jadi nanti hasilnya adalah L-nya tadi berapa? L-nya L-nya tadi adalah ya, berarti L-nya tadi 2 meter, berarti 2 kuadrat ya, 44 per 22 ya, berarti kita dapat di sini 1,74 ya volt ya. Ini adalah GGL yang muncul akibat tadi perubahan medan magnet. Nah, di sini kita kan sudah punya oke, sebentar. Oh, sorry, di sini saya kurang nih soalnya. Saya tadi edit, sorry, pada terdapat GGL 20 volt ya. 20 volt. Ini saya tadi edit bukan saya ketik lagi, ternyata ada yang kurang ya. Ternyata di sini GGL-nya adalah 20 volt. Oke, coba sebentar saya cek dulu. Oke, 20 volt ya, benar. Maka di sini kita dapat jadi GGL total ya, itu sama dengan GGL tambah GGL
awalnya ya. Berarti 1,74 ditambah 20 volt tadi, maka kita dapat 21,74 volt ya. Ini adalah GGL listrik yang mengalir di dalam loopnya. Nah, sekarang kita coba untuk membahas arah arus total pada loop ya. Ya, ini akan sedikit tricky, jadi harap kalian enjoy dulu ya untuk mengerjakan kasus ini. Pertama begini, kita kan ingin menentukan ya, kita ingin menentukan arah arusnya. Apakah berlawan, apakah seperti ini atau seperti ini, berlawanan jarum jam atau searah jarum jam. Oke, jadi untuk menentukan ini kita bisa menggunakan hukum Lenz ya. Ya, hukum Lenz. Oke, kita coba jelaskan di sini ya. Saya akan coba jelaskan ini sejelas mungkin, sedetail mungkin, dan semoga paham ya. Oke, kita akan bahas ini dengan menggunakan hukum penjelasan dari hukum Lenz. Ya, apa itu hukum Lenz? Ya, ini adalah pernyataan dari hukum Lenz. Arah arus induksi dalam suatu kumparan adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut melawan perubahan fluks penyebabnya. Jadi begini, ada dua istilah yang harus kalian pahami di sini. Pertama, kita punya istilah arus induksi, dan kita punya medan magnet induksi. Ya, medan magnet induksi. Lalu saya punya satu lagi di sini adalah, saya buat warna hijau, medan magnet sumber. Ya, medan magnet sumber itu berarti yang mana? Yang ini ya, yang ini medan magnet sumbernya. Oke, atau B yang ini ya. Nah, kita perhatikan. Nah, apa arti dari dua istilah ini ya? Arus induksi itu apa? Nah, begini. Jadi, ingat dalam hal perubahan GGL, adanya perubahan medan magnet, adanya perubahan medan magnet, maka akan menyebabkan arus di kawat ini. Paham? Ya. Adanya perubahan arus, maka akan menyebabkan, adanya perubahan medan magnet, maka akan menyebabkan arus. Nah, arus yang muncul pada kawat ini, kita sebutlah sebagai arus induksi. Ya. Arus induksi muncul karena apa tadi? Karena adanya perubahan medan magnet sumber. Ya. Dalam hal ini perubahan medan magnetnya. Kenapa? Karena medan magnet kita tadi besarnya berapa ya? Oke, sebentar. Ya, ini adalah medan magnet kita tadi ya. Ada perubahan di sini. Nah, apa yang dimaksud dengan medan magnet induksi? Ya, ini dulu yang harus kalian pahami. Medan magnet induksi adalah, nah, ingat pembahasan kita di bidang pada bagian hukum Biot-Savart ya. Di Biot-Savart kita mendapatkan bahwasanya adanya perubahan medan atau adanya arus listrik ya, Biot-Savart. Ya, masih ingat ya, kalian pelajari di sebelum UTS apa yang dikatakan? Adanya arus listrik, maka dia akan menyebabkan adanya pada konduktor ya, akan menyebabkan medan magnet di sekitar kawat kita. Ya. Oke, paham ya? Berarti kita seumpamanya saya aliri arus listrik pada suatu kawat. Ini arus. Maka di sekitar kawat akan muncul apa? Ya, sekitar kawat akan muncul medan magnet. Di sini juga akan muncul medan magnet ya. Jadi dia seperti ini contoh. Ini ya medan magnetnya ya. Oke, maka akan muncul medan magnet. Paham ya? Nah, di sini kan tadi muncul arus induksi namanya ya. Oke, paham? Muncul arus induksi. Maka ketika arus induksi tadi muncul, maka akan muncul juga medan magnet induksi sesuai dengan hukum Biot-Savart tadi. Oke? Nah, bagaimana cara menentukan medan magnet induksinya? Menentukan medan magnet induksi bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Oke. Ya, ini kaidah tangan kanan kita. Saya perbesar dulu. Oke. Nah, ini kaidah tangan kanan kita. Perhatikan.
arah jempol itu menunjukkan I induksi, saya buat ya, I induksi, dan keempat jarimu ini menunjukkan B induksi. Oke? Nah, ini adalah B induksi tadi ya. Jadi sudah paham apa itu arus induksi dan medan magnet induksi. Nah, kita coba bahas lagi apa itu hukum Lenz ya. Arah arus induksi jempol dalam suatu kumparan sedemikian rupa. Sedemikian rupa itu artinya apa sih, Pak? Sedemikian rupa itu artinya adalah sebisa mungkin, atau bukan sebisa mungkin ya. Ya sebisa mungkin lah intinya. Sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus, apa ini medan magnet yang dihasilkan arus? Ya, medan magnet yang dihasilkan arus adalah medan magnet induksi. Ya, jadi ini adalah medan magnet induksi. Kok nggak bisa ya? Ya, kita ulang ya. Arah arus induksi dalam kumparan sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus, atau tadi kita sudah bahas apa itu medan magnet induksi ya. Jadi untuk menentukan arah arusnya, maka kita perlu perhatikan ini, B induksinya dulu. Apakah B induksi melawan perubahan? Nah, ini kuncinya satu lagi, melawan perubahan flux penyebabnya. Flux penyebabnya yang mana? Yang ini. Oke, tolong diikuti ya. Diikuti biar paham. Berarti di sini untuk menentukan arus, yang kita perhatikan adalah bagaimana keempat jarimu atau medan magnet induksinya itu melawan perubahan flux penyebabnya atau melawan perubahan medan magnet sumber dalam hal ini. Paham ya? Jadi bagaimana B induksi melawan perubahan B sumber. Oke. Maksudnya begini. Apa yang dimaksud dengan perubahan flux penyebabnya? Nah, sekarang kita perhatikan ya. Pertama, perhatikan dulu medan magnetnya. Medan magnetnya ini kan titik ya. Berarti titik itu artinya keluar dari kertas ya, keluar ya, artinya kita punya medan magnet yang keluar dari kertas atau dari bidang kita ya. Nah, perhatikan di sini medan magnet kita ya, bagaimana perubahan medan magnet kita. Perhatikan pada saat T sama dengan 0, maka kita dapatkan medan magnet kita adalah 0,042 ya kan. Nah, kalau kita ambil seumpamanya T sama dengan pada saat 0,001 detik, maka kita dapatkan berarti 0,0042 dikurang 0,0087 ya, artinya akan lebih kecil ya, saya buat simbol seperti ini aja. Lebih kecil. Berarti pada saat T sama dengan sekian, maka kita dapat juga medan magnetnya akan semakin kecil. Artinya apa? Semakin lama, maka medan magnet yang keluar dari bidang kita akan semakin kecil. Berarti flux penyebabnya ini, nah ini, flux penyebabnya adalah semakin kecil. Nah, ini yang akan kita lawan. Lihat, harus melawan perubahan fluxnya. Kita harus melawan, tadinya kan fluxnya semakin kecil, maka kita harus lawan. Artinya apa? Medan magnet induksi ini dalam kasus ini harus memperbesar. Paham? Harus memperbesar. Nah, oke, ya. Saya mau berikan analogi yang semoga bisa lebih mudah dipahami oleh kalian ya. Analoginya seperti ini. Kalau saya punya dua orang, satu orang menjauhi saya, maka perubahannya adalah dia semakin menjauhi saya. Maka saya harus apa? Saya harus mendekati dia. Begitu ya. Jadi gini, A menjauhi B, maka B harus mendekati si A. A di sini sebagai perubahan flux dan B di sini sebagai induksi. Penyebab medan magnet induksinya. Nah, kalau si A mendekati si B, maka si B yang harus menjauhi si A. Begitu analoginya ya. Nah, begini, kita coba terapkan di sini. Kita ketahui tadi medan magnet yang keluar itu akan semakin kecil. Maka saya harus menangkap dia, ya, gitu ya. Berarti saya harus membuat arah keempat jari saya ini harus ke arah keluar juga, ke arah atas ya. Ya, harus keluar.
Berarti ke arah atas. Nah, ke arah atas maksudnya gimana, Pak? Berarti keempat jarimu ini jika kamu tempelkan ke sini, dia harus mengarah ke atas karena tadi ke arah atau keluar bidang ya, keluar bidang. Nah, maka yang bisa atau yang tepat, maka arah jempolnya kemana agar keempat jari itu keluar bidang? Ya, coba dipikirkan. Maka jempol ini harus ke arah sana agar arah jarinya ini adalah ke arah atas ya. Jadi kalau coba tempelkan jempol kananmu ke bidang ini, coba sekarang tempelkan, tek, maka kamu akan dapatkan keempat jari itu ke arah atas kan. Nah, ke arah atas itu artinya apa? Dia akan memperbesar flux tadi yang semakin kecil. Nah, berarti arah arus yang benar adalah seperti ini. Ini adalah arah arus kita. Atau ini apa nih? Counter clockwise atau berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Nah, berarti ini harus ke arah atas keempat jarimu. Nah, kenapa kalau kita buat ke arah sebaliknya? Maka kalau kita buat ke arah sebaliknya atau searah jarum jam, maka keempat jarimu itu akan justru memperkecil flux penyebabnya. Berarti semakin mendukung kan? Sedangkan tadi berdasarkan hukum Lenz, dia harus melawan perubahannya. Oke? Ya, jadi ini kuncinya, melawan perubahan. Jadi ada beberapa step yang harus kalian pahami tadi, ya. Jadi begini untuk kasus penentuan GGL induksi, arah arus pada GGL induksi ya. Saya sudah coba sedemikian rupa untuk menyederhanakan ini, semoga bisa paham ya. Kalau tidak ada nanti silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2.